Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali berjumpa dengan Anda di tempat yang indah ini, di tempat pewartaan yang sudah disiapkan oleh Shekinah. Untuk itu, saya akan bagikan bagaimana dari Injil Markus tadi, dalam Markus 16 yang berkata bahwa kita ini diutus perintah Tuhan Yesus. Bukan sekedar anjuran. Kalau ada waktu pergi mewartakan, pergi memuridkan. Bukan. Kita diminta untuk pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Dia mengutus kita untuk pergi mewartakan. Menjadi saksinya. Kan sudah dapat Roh Kudus. Sejak kita dibaptis kan, Kisah 1 ayat 8. Kita sudah dapat Roh Kudus, waktu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dapat kekuatan, sekarang kita harus jalan. Ya, bukan sekarang, sebenarnya sejak dibaptis. Sejak dibaptis, kita sudah harus menjadi pewarta kabar sukacita. Pewarta keselamatan dari Yesus. Nah, sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian, dalam renungan ini, saya sangat senang perikop ini. Kenapa? Saya sudah alami perintah Yesus itu, saya sudah alami, saya jalani, dan ternyata janjinya ya dan amin. Dia berjanji, kalau kamu pergi, dia akan menyertai kita senantiasa, dia akan melindungi kita. Kuasa gelap yang tidak kita lihat, namanya aja gelap ya. Kuasa gelap yang tidak kita lihat tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi dari kuasa gelap apapun yang menyerang kita. Kalau manusia menyerang kita dengan fitnah, menyerang kita dengan fisik, kita bisa lihat, bisa dengar. Kalau iblis itu, dia bisa cari jalan macam-macam. Bahkan dia bisa pakai manusia juga untuk cara itu. Dia bisa pakai dukun untuk cara itu. Pengalaman saya dalam pewartaan, bagaimana ke suatu desa, dan itu desa itu banyak sekali dukun, itu di Kalimantan Barat ya. Di situ saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Di kota pertama kami masuk, waktu itu saya pergi sama istri saya, Yvonne, pergi dengan Sinta Suryo, dan di situ kami tidur di pastoran. Saya ingat persis itu. Malam pertama aja iblis sudah tidak senang, dia hajar. Dan memang betul ada loh iblis ya. Gereja juga berkata, iblis itu memang ada dalam ensiklik tahun 72 ya. Iblis itu memang ada dan harus diperangi. Dan malam pertama istri saya sudah diserang, lagi tidur seperti ada ular melingkar-lingkar di belakang punggungnya. Lompatlah dia. Nah kami tidur di dua velvet. Dua tempat tidur, bukan twin, tapi velvet kecil, namanya aja di desa ya. Lompat dia ke saya itu. Kenapa? Kaget, kenapa ada ular di belakang saya? Bludok. Nggak ada apa-apa. Iblis, namanya kuasa gelap, nggak kelihatan. Pertama. Setelah itu, perjalanan berikut masuk ke desa lebih jauh lagi. Nah, itu pergi sama Pak Yosef Teja. Dia ada saksinya. Bagaimana kita ini diserang oleh dukun. Dan terang-terangan dia berkata, semalam saya sudah menyerang Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak bisa masuk. Dalam Markus 16, janji Tuhan. Diracuni pun kita tidak akan mati. Diracuni bukan hanya dengan racun benar, tapi diracuni secara gaib tidak bisa masuk. Kenapa? Tuhan melindungi. Para malaikat sudah mengurumuni kita, tidak bisa masuk. Dan itu dukun berkata, saya sudah kerjain Bapak Ibu ini, tapi tidak bisa masuk.
Waduh, saya begitu bangga. Terima kasih Tuhan. Semalam kami tidur enak walaupun tidurnya di lumbung padi. Jadi ada tumpukan padi dan kami tidur di situ. Saya berdua Pak Yosef situ. Istri saya ada dapat kamar. Dan itu memang gudang padi di lantai 2. Jadi supaya aman mungkin padi ditaruh di atas. Di situ kami tidur di samping tumpukan padi dan tidur sampai pagi baru bangun. Ke toilet aja nggak ada. Memang nggak ada toiletnya juga. Jadi kalau mau ke toilet ya ke semak-semak lah di belakang rumah. Tapi di situ perlindungan Tuhan. Saya lihat ya janji Tuhan, ya dan amin. Besoknya dukun menyatakan itu dan dukun didoakan terjadi pelepasan. Istilah karismatik pelepasan dari kuasa kegelapan. Untuk si dukun. Istrinya yang sakit didoakan, anaknya bisu tuli berbicara, terbuka. Nah bagaimana? Akibat dari pewartaan itu, yang kita lihat bukan mujizat yang terjadi, bagaimana anak yang bisu tuli dapat berbicara, dapat mendengar, itu betul mujizat yang luar biasa. Tetapi lebih besar lagi, jadikan segala bangsa muridku. Jadikan. Jadi bukan murid kita ya, kita pergi mewartakan, jadikan segala bangsa muridku. Di situ saya melihat 3 bulan pertama, dukun dan seisi rumahnya bertobat. Minta dibaptis. Dia menjadi Katolik. Setelah itu 6 bulan kemudian, jadi bulan ke-9 itu, 6 bulan kemudian seluruh desa itu menjadi Katolik. Karena apa? Melihat dukun yang berubah, yang tadinya pakai kemenyan, akhirnya si dukun sekarang pakai tanda salib dalam berdoa. Dan di situ juga dukun bertobat. Kenapa? Tidak mempan dia lawan Tuhan Yesus. Tidak mempan dia melawan anak-anak Tuhan. Tidak mempan dia melawan para pewarta yang disertai dengan kuasa Allah. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Janji Yesus. Ingat ya? Dalam Matius 28. Janji Yesus itu masih ada sampai saat ini. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dalam mewartakan. Kemanapun diutus, saya tidak pernah takut. Janji Tuhan, ya dan amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat, menyaksikan, mengalami janji-Mu, ya dan amin. Oleh karena itu, tuntun kami semua Tuhan, para pewarta, para umat yang ada, yang mendengarkan renungan ini, semakin berani menjadi saksi Kristus. Karena penyertaan-Mu, janji-Mu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa lagi.